Nggak perlu turun kaki. Nah inilah, ini enaknya motor roda 3 yang canggih-canggih kayak gini ya. Dia ada teknologi untuk mengunci roda depannya. Jadi waktu lagi berhenti kita nggak perlu turun kaki. Nah, penasaran kan seperti apa cara pakainya? Tonton terus videonya sampai habis. Ayo, bersama saya Dimas Pondopo kita akan jalan-jalan naik motor roda 3. Banyak yang penasaran kenapa motor ini waktu kita berhenti bisa langsung terkunci itu kan roda depannya benar-benar kaku, tapi begitu jalan bisa gerak lagi. Ini ada perangkat namanya tilt lock, jadi untuk mengunci suspensi depannya. Dia sebenarnya bisa miring-miring, tapi ketika kita mau berhenti ada tombol di bagian stang di sini, itu bisa kita langsung pencet, maka secara otomatis dia akan langsung terkunci. Cara ngunci juga gampang. Ini contohnya ya, ini masih kunci nih, coba lihat nih, roda depannya bisa kekunci kan tuh. Saya bisa naik tuh. Dan kalau mau ngelepas kuncinya itu gampang banget, cuma tinggal tekan tombol yang ada di sini. Ini ya. Saya harus turun kaki dulu karena untuk siap-siap neken. Dia ada suara tit 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 untuk kasih tahu bahwa kuncinya udah kebuka. Jadi ini udah bisa digoyang-goyangin tuh. Gitu. Terus kalau mau ngelok lagi, tinggal pencet lagi tombolnya. Otomatis sudah kekunci lagi. Dan ketika kita mau jalan, kita nggak perlu pencet tombol ini lagi. Contohnya ya, ini saya hidupin mesinnya, nyala nih ya. Ini kalau gas dan motor ini jalan, maka locknya akan dengan sendirinya akan langsung terbuka, langsung kelepas. Jadi kita langsung bisa nikung-nikung yang mirip kayak naik motor dua roda. Kenapa waktu saya berhenti kaki saya bisa nggak turun, dia langsung terkunci. Ada di sini rahasianya teman-teman. Jadi di bawah 10 km/jam kita sudah bisa langsung mengaktifkan tombol tilt locknya. Jadi pas pelan-pelan gitu logo di sini, logonya akan kedip-kedip gitu, itu artinya udah ngasih tahu bahwa ini ready loh, udah ready untuk di lock roda depannya. Nah saat itu kita langsung tekan tombolnya, tekan tombol penguncinya, klik. Oh iya, tips lagi kalau lagi ngendarin motor ini adalah jangan pernah lupa pakai handrem atau parking brake lock ya. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi yang misalnya kita lupa nih ya, ini motor udah saya nyalain, tapi kondisinya kelok kayak gini nih. Kemudian ditinggal nih. Ini kalau ditinggal ini bahaya banget karena kalau ada yang nggak main gas aja, tiba-tiba locknya akan kebuka, motor bisa jatuh. Dan kalau udah jatuh, untuk nahannya berat banget karena motor ini beratnya 258 kg. Kaki nggak bakal kuat ya kalau udah miring yang 45 derajat gitu ya, itu pasti rubuh. Jadi kalau menurut saya sih, kalau berhenti usahakan selalu menggunakan parking brake locknya. Dan pengoperasinya gampang banget karena ada di tengah sini kan. Tinggal tekan kayak mobil, parking brake locknya elektrik. Dan sedikit tips buat boncengers nih. Jadi kalau mau naik, ini kan bagian bloknya lebar banget nih. Bodinya lebar, joknya lebar. Jadi kalau ngangkang kan susah kan. Tuh. Ini ribet banget, tapi kalau cewek pasti ribet banget. Nah, cara paling gampang adalah dengan kayak gini caranya, nginjak ke sini. Nah, gini. Cuma syaratnya harus di lock dulu ininya, roda depannya. Titloknya kita aktifin, jadi si pengendara nggak perlu nahan saat pembonceng mau naik. Yuk,
kita kasih contoh. Nah, ini kan masih kebuka kan? Masih kebuka, kita kunci dulu. Kita kunci, baru Pak, naik Pak. Nah, gitu. Saya enak, saya nggak perlu nahan. Jadi kaki tetap santai aja, Dava udah bisa langsung naik dengan mudah. Kira-kira kayak gitu. Lu nggak pakai helm? Turun. Sebenarnya sih ini teknologi yang ada juga di MP3. Di MP3 itu juga persis sama ada tilt lock-nya. Cuma kalau di Tricity itu nggak ada. Jadi kaki kita emang harus turun saat berhenti. Kemudian dua roda di depannya ini membutuhkan adaptasi ternyata. Waktu pertama kali naik motor ini, Anda harus perhatikan bobot motor ini. Bukan cuma bobot motor yang berat, tapi stangnya juga berat. Karena dia punya dua roda di bagian depan. Nah ini Anda harus perhatikan nih, harus adaptasi itu ya. Berat steeringnya. Kemudian yang kedua adalah Anda juga harus beradaptasi saat mau nyalip nih. Anda harus perhatikan dimensi motornya. Lebarnya memang nggak beda jauh lah sama lebar motor sport 250 cc ya, 600 cc mungkin. Fairingnya mungkin sama aja, cuma bedanya adalah rodanya bukan di tengah, tapi ada di bagian kanan dan kiri. Adaptasinya gini, kalau misalnya naik motor konvensional, kita kan cuma fokus sama bagian lurus aja ya, garis lurus aja kan. Kanan kirinya udah nggak usah diperhatikan, yang penting lurus itu aman, kita bisa langsung lewatin. Kalau di motor ini nggak bisa. Jadi kita juga harus perhitungkan kanan kirinya ada lubang, ada batu atau ada apa, ada halangan. Nah kita harus pikirin itu juga. Itu yang jadi masalah saat kita berkendara di Jakarta, karena banyak area-area yang macet, jalanannya macet, nggak kayak di luar negeri mungkin yang relatif lebih halus, jalannya lebih bagus dan lebih lega, lebih lengang juga lalu lintasnya. Nah kemudian selain itu, adaptasi berikutnya adalah di motor ini ternyata radius putarnya nggak bisa tajam banget. Jadi memang harus agak melingkar agak jauh gitu ya. Dan nggak bisa terlalu patah. Kalau kita paksain patah, ini motor kayak mau rubuh gitu rasanya. Jadi karena beratnya yang 258 kg tadi, itu memaksa motor ini kayak seolah-olah kayak mau jatuh gitu. Kemudian ngomongin enaknya nih, enaknya pakai dua roda di depan ini, kalau menurut saya adalah gripnya ya, traksinya ke aspal itu oke banget. Jadi waktu kita belok, itu rasanya tuh pede, lebih stabil ya, lebih gigit gitu. Begitu juga saat melakukan pengereman keras gitu. Ini juga rasanya tuh depannya nempel banget ke aspal. Lalu saat kena angin gede dari bagian samping, wah, dia juga tetap stabil. Jadi waktu lagi nikung kenceng, ada angin itu rasanya hajar aja, nggak bakal godek-godek goyang-goyang gitu. Itu enaknya pakai motor ini, pakai motor dua roda depan. Oh ya, satu lagi, enaknya adalah kalian pasti akan dilihatin orang. Tadi waktu saya jalan, wah semua mata tuh kayaknya ngeliatin mulu kan, jadi aneh sendiri. Ya jelas aneh lah, karena motor saya rodanya 3 bukan 2. Ya dikira becak kali ya. Di motor ini ternyata suspensi depannya ini agak keras ya. Jadi waktu kena lubang, kena posisi tidur gitu kerasa banget, jedak gitu. Dan yang paling saya agak deg-degan itu kalau lagi nikung, ternyata nabrak jalan yang nggak rata. Bukan cuma suspensinya yang godek, tapi sampai stangnya juga godek. Kalau menurut saya itu karena konstruksinya kayaknya. Di motor ini masing-masing roda dia punya arm sendiri ya, double wishbone kayak di mobil gitu. Cuma shock breakernya hanya satu di bagian tengah di atas gitu. Jadi fleksibilitas kedua rodanya nggak bisa main sendiri-sendiri karena cuma ada satu suspensi aja. Ya bisa jadi di Eropa, di Prancis yang negara asal motor ini jalanannya semua mulus semua, rata semua. Makanya hal-hal kayak gitu tidak terlalu diperhitungkan gitu kan. Gak ada masalah deh. Ya bener juga sih, kalau tadi kita jalan-jalan di sini nih di daerah BSD dan sekitarnya aspalnya mulus, hampir nggak kerasa sih keluhan kayak gitu. Tapi begitu masuk ke jalannya banyak rusak ya, kayak di Ciledug kayak gitu, itu baru kerasa banget deh. Rasanya sih kalau menurut saya motor ini secara sasis, frame, dua roda depan, ini cocok banget untuk ngelewatin jalan yang mulus-mulus, tikungannya panjang-panjang gitu ya. Lanjut, suspensi belakangnya. Kalau yang belakang, oh ya, tadi kalau yang depan kan agak keras ya. Tapi kalau yang belakang ini empuk banget, nyaman banget. Dia ada 4 setelan preload di sini, dan ini posisi paling empuk. Saya beratnya 75 kg, itu nyaman banget. Dan nggak pakai mentok, enaknya itu. Buat boncengan juga top sih. Oh ya, remnya ini kalau dibandingin sama Metropolis sebelumnya udah ada improvement. Tapi meskipun sudah improve, kalau menurut saya sih remnya nggak terlalu yang yang pakem-pakem banget. Motor ini berat dan ketika kita deselerasi itu hampir nggak ada engine brake-nya, glonyor aja. Makanya kita dipaksa untuk ngerem keras ya, nariknya agak dan uniknya adalah selain rem di tangan juga ada rem kaki.
Nah, tuh di situ posisinya. Mirip kayak Vespa ya, Vespa lama, Vespanya 2 tak. Rem kaki ini bekerja terpisah dengan rem tangan. Jadi kalau rem tangan itu bisa depan atau belakang gitu ya. Kalau ini sekali injek depan belakang langsung ngerem. Dan ketika rem kaki ini kita tekan, secara otomatis rem tangan langsung tidak berfungsi, semuanya langsung berpindah ke kaki. ABS-nya bekerja dengan sangat baik, tapi di tangan emang ada getarannya sih, grrrr gitu. Nggak terlalu halus, tapi juga nggak terlalu ngagetin. Pas lah, sedang-sedang aja. Berikutnya, riding position. Riding positionnya, bentar saya taruh helm dulu. Riding positionnya nyaman banget. Ini parah nyaman banget. Joknya empuk pisan. Empuk banget. Joknya yang lebar dan empuk ini tingginya cuma 780 mm. Sebenarnya mirip sih kayak joknya Matic kebanyakan ya, kayak Frigo gitu. Joknya rendah, tapi saya memang harus agak jinjit dikit tuh. Karena memang lebar nih, lebar banget. Stangnya tinggi, pijakan kakinya juga luas banget. Jok pembonceng. Jok pembonceng ini juga lebar, pegangannya juga ergonomis banget. Dan yang asik lagi adalah footstep-nya. Tuh, lega banget ya, luas banget. Dan dia juga permukaannya karet, jadi empuk, nggak bikin licin, dia keset banget. Nah, ini nyaman, asli nyaman banget. Pegangannya juga enak di sini, ergonomis ya dibuat dipegang. Jadi mau begini bisa, gitu kan. Atau mau pegangan belakang gini juga enak. Oh iya, di sini penahan ini juga ternyata bisa di setel maju mundur. Ada 4 titik. Motor segede gini, mesinnya 400 cc. Sesuai sama namanya, Metropolis 400i. Tepatnya sih cuma 399 cc. Teknologinya LVA Power Motion. Saya nggak tahu sih, mungkin itu mirip kayak Blue Core, mirip kayak ESP di Honda ya. Terus tenaganya 35 HP dan torsinya 38 Nm. Peak torsinya ada di kisaran 5.000-an. Jadi waktu kita 4.000-5.000 RPM itu udah mulai kerasa nendang banget. Cuma sayangnya di putaran rendah, waktu pertama kali kita buka gas, itu kerasa geter. Dan makin kerasa geter waktu sampai di 3000 RPM. Grrrr gitu. Makanya kalau saya lebih suka buru-buru naik di atas 3000 RPM. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan getarannya. Jadi begitu lewat dari 3000 udah langsung halus banget sampai ke atas. Dan Anda juga akan merasakan tarikan tenaga yang responsif, yang linear, yang halus gitu, itu di kecepatan 60 km per jam sampai ke atas. Tenaganya tuh kayak ngisi terus sampai top speed di sekitar 140 km per jam. Lumayan sih untuk motor sebesar ini ya. Kemudian kursi bahan bakarnya. Kemarin di tes, kita punya tester yang selalu sama untuk ngetes kursi bahan bakar. Motor ini kemarin dapat 24,1 km per liter. Nggak terlalu irit, tapi untuk ukuran mesin 400 cc masih oke lah. Yo, ayo kita terusin yuk. Jadi setelah kemarin jalan-jalan, sekarang kita di studio. Lebih enak, lebih adem. Dan, oh iya saya lupa. Ini adalah Peugeot Metropolis tipe RXR. RXR ini varian yang sporty lah. Kalau dibandingin sama varian yang biasa, yang standar, bedanya dia warnanya udah doff ya. Terus di sini ada aksen-aksen warna merah di sini nih. Kemudian perbedaan lain adalah windshieldnya. Dia pendek, kalau yang regular panjang dan warnanya bening. Sedangkan ini smoke ya, gelap gitu. Dan perbedaan lain ada di ini floor decknya, pijakan kakinya juga. Joknya ini warna hitam dipadu sama jahitan warna merah. Oke, sekarang kita lihat bagian depannya ya. Mulai dari bagian depan. Pasti pengen tahu kan konstruksi kakinya. Ayo, kita sama-sama lihat. Sama-sama lihat dari dekat nih detailnya ya. Nah, kayak gini nih. Dia ini parallelogram tapi menggunakan double wishbone. Jadi ada armnya gitu, mirip kayak suspensi mobil. Makanya, kalau kalian ke dealer Peugeot motorcycle itu ada salah satu treatment yaitu spurring balancing roda depannya biar tetap lurus, mirip banget kayak mobil. Karena emang mirip banget sih, dia ada tirotnya juga, ya kayak gitulah, mirip banget. Hanya saja yang membedakan kalau dibandingin sama mobil adalah
suspensinya ternyata nggak independen. Jadi tiap roda itu nggak ada suspensi sendiri. Suspensi depannya cuma ada satu, posisinya di atas ini nih. Nah, di atas ini nih, agak nyelempil di atas. Ketika dua-duanya kena benturan dia akan main. Tapi kalau salah satu kena benturan, suspensi yang cuma satu itu kalau udah mentok dia akan berimbas ke roda yang satunya lagi. Jadi ini goyang, akhirnya sini jadi ikut goyang juga. Kemudian di bagian depan ini apa lagi ya? Oh iya, ini ada kayak tabung kanan kiri nih, tabung bulat gitu, lumayan besar ukurannya. Ini ternyata semacam balancer, jadi biar kanan kirinya imbang. Terus yang kalian harus tahu juga adalah di bagian ini, dalam sini nih, di belakang shock breaker, ini ada kayak plat setengah lingkaran, dan di tengahnya itu ada kayak kaliper remnya. Ternyata itu adalah mekanisme untuk tit locknya, untuk pengunci roda depan biar bisa tetap tegak kayak gini. Dan ini di tengah ini ada rangka gitu ya, besi gitu, cuma di cover jadi nggak terlalu kelihatan konstruksinya. Jadi keren sih karena ini mengkamuflase besi-besi yang semrawut gitu. Dan di bagian bawah sini ada DRL-nya. DRL udah LED, terang banget nyalanya, cuma hanya bisa dinyalakan ketika headlampnya mati. Tapi sayangnya headlampnya masih pakai bohlam. 55 watt, warnanya kekuning-kuningan, saya suka sih. Ini bikin kita waktu lagi riding di jalan basah gitu masih tetap jelas visibilitasnya. Kemudian di sini ada kisi-kisi gede banget grillnya, atas bawah grill mirip kayak mobil ya. Kenapa gede-gede lubangnya? Karena ternyata di balik sini ada radiator. Radiator lumayan besar ukurannya. Tuh, dari bawah sini loh sampai sini. Panjang gitu. Nah, untuk pendinginan, angin hantem ke sini, kemudian hawa panasnya akan dibuang lewat kisi-kisi di bagian samping. Sini dan di bawah itu ada semacam lubang udara ya, lubang hawa untuk buang hawa panasnya. Kalau di Eropa nih enak nih, karena bikin anget tangan dan bagian kaki. Jadi dia kayak diarahkan ke pengendara. Cuma kalau di Indonesia jadi anget-anget gimana gitu, aneh rasanya. Tapi kalau kalian riding motor ini pakai sarung tangan atau pakai celana panjang sih nggak terlalu kerasa sih. Terus yang saya nggak suka juga adalah plat nomornya. Emang agak aneh sih di Indonesia ya. Di Indonesia harus pakai plat nomor di depan, jadi ya mau nggak mau dipaksain posisinya ada di sini. Dan ini windshieldnya bisa naik turun tapi hanya 2 posisi. Nah, ini ada 2 tombol di sini ya, kayak klipnya gitu. Ini kita tekan, lalu kita tarik ke atas. Nah, gitu. Terus dia akan lepas. Nah, ini posisi yang tingginya. Kalau tadi itu posisi yang pendeknya. Nah, gitu. Kalau pendek jadi nutupin plat nomor ya. Lanjut ke bagian yang lain. Kita ngomongin apa nih? Ini dia tampilan speedometernya. Wih, lengkap banget ya. Tenang-tenang, jangan bingung. Ikut satu-satu ya. Sebelah kiri ini ada speedometer. Speedometernya tampilannya ada kilometer per jam dan ada mil per jam. Terus di bawahnya ini ada indikator buat tilt lock-nya ya, ngunci roda depan tadi. Terus yang kanan ini agak aneh nih. Saya waktu pertama kali naik motor ini saya kira rusak karena takometernya dia langsung nunjukin ke sebelah kanan. Ternyata kebalik ini. Nolnya malah ada di kanan dan red line-nya malah di kiri. Ini mirip kayak mobil apa ya, Fuso 3008 juga kayak gini juga. Terus ini ada engine check di bagian sini sebelah kanannya. Di bawah sini ada P, ini nyala untuk parking brake lock-nya. Tuh. Terus sensor ABS dan ini ada sensor untuk bagasinya. Jadi kalau bagasinya kebuka dia akan nyala. Nah, kayak gini contohnya nih. Terus yang tengah ini ada layar digital, yang atasnya jam digitalnya, terus ada indikator suhu yang sebelah sini. Sebelah kirinya nih bar untuk fuel meternya. Yang tengah ini ada 3 roda ini, namanya tire pressure management system. Jadi kalau dia ada kedip-kedip artinya banyak kempes. Keren kan, kayak di mobil. Terus bawahnya ada indikator TCS dari stang ya. Traction controlnya mau 1, traction control 2 atau mati. Lalu bawahnya ini ada odometer. Kalau kita klik tombol di sini tampilannya jadi trip. Nah, trip meter. Kembali lagi ke odometer. Nah, bawahnya ini adalah fuel consumption nih. Dari speedometer kita mundur lagi, lihat lebih luas. Ada stangnya di bagian tengah di logo singa ini ada 2 fungsi nih. Yang atas adalah buat parking brake lock-nya, rem tangan. Dan karena dia udah elektrik, jadi kalau mau mengaktifkan tinggal tekan ke belakang aja. Terus ini tombol bawahnya ada hazard. Tuh, senyala kan. Nah, yang tengahnya emang unik sih, semua dikumpulin di tengah sini. Lalu panel stangnya standar ya. Kalau yang sebelah kiri, yang kanan paling atas ini adalah tombol untuk merubah TCS-nya. Kalau dinaik turunin, dia untuk merubah TCS. Ini kalau dipencet ke bawah, yang berubah adalah bagian tengah sini nih untuk merubah average tadi ya, sudah dijelasin tadi. Kemudian di bawahnya lagi adalah tombol untuk seat lock-nya, dan yang paling bawah tombol starter plus jadi satu sama engine cut off. Terus turun lagi ke bawah, ini ada knopnya, knop keyless ya, sama lah standar kayak motor-motor
Jepang zaman sekarang gitu. Lalu ada konsol gede banget, gede tutupnya aja, tapi sebenarnya isinya kecil. Udah gitu, konsol ini kalau menurut saya sih panas ya, karena dia posisinya ada di balik radiator. Ada konsol kecil juga di sini. Nah ini baru cocok nih buat nyimpen smartphone karena di dalamnya ada colokan USB untuk charging smartphone. Terus di bawah konsol kecil ini itu ada 2 tombol buat buka bagasi di bawah joknya. Yuk kita cobain ya. Yang depan, nah sayangnya yang depan ini joknya berat, tapi belum ada penahan hidrolisnya di sini. Jadi kita tetap harus ngangkat sendiri dan nahan. Ini kalau lagi kesenggol-senggol tuh gampang jatuh, gampang rubuh. Dan bobotnya berat loh, karena ini wah tebel banget jadinya, ya wajar kalau berat. Bagasi depan ini nggak terlalu gede volumenya, dia lebar tapi nggak dalam sayangnya. Jadi helm full face nggak bisa masuk sini. Tapi kalau kalian mau bawa helm, tenang, ada di sini nih. Kita punya 2 bagasi. Oh ya, ini udah ada lampunya juga, sehingga kalau lagi malam-malam gelap gitu nyari barangnya jadi gampang. Di area bawah jok ini ada ini rumah aki ya. Di depan ini ada tutup tangki. Jadi kalau kalian mau isi bensin, mau nggak mau tetap harus turun dan buka jok. Sekarang kita coba buka yang belakang ya. Yang belakang. Nah, kalau yang belakang malah enak nih. Dia ini ada hidrolisnya, jadi langsung kebuka dan nahan. Asiknya lagi, nah helm full face masuk. Cuma untuk masukinnya ada triknya nih, nggak bisa langsung begini. Depannya dulu yang dimasukin, nah baru deh bisa ketutup. Gitu. Keren sih kalau dari belakang ini mirip kayak apa ya? Bagian belakang mobil ya, bagasi mobil beneran. Ada logo, ada lampunya di sini, ini udah LED lampunya. Terus ini ada kayak semacam ductile-nya gitu kan. Mirip kayak mobil. Jadi tesnya emang tes mobilnya tuh kerasa banget di Fuso Metropolis ini. Kesimpulannya, waduh, motor ini 280 juta. Mahal nggak? Seharga expander ya. Tapi buat ya kalian yang duitnya udah nggak berseri gitu ya, udah punya mobil banyak gitu, terus mau cari mainan beda, udah punya big bike banyak, ya ini cocok lah. Cocok buat tampil beda karena saya udah membuktikan bahwa di jalan itu orang-orang ngeliatin semua. Jadi kayak aneh gitu, semua orang ngeliatin gitu kan. Tapi sedikit catatan adalah kalau kalian bawa motor ini ya harus adaptasi sih. Nggak perlu lama-lama kok, cuma sehari 2 hari gitu sebenarnya udah langsung bisa tune in sama motornya. Adaptasinya tadi saya udah jelasin di bagian depan ya. Tapi selebihnya sih enak sih kalau menurut saya. 2 roda di depan ini bikin gripnya makin nempel banget. Jadi buat nikung tuh stabil rasanya gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus Otomotif TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, kalau ada pertanyaan silahkan terus di kolom komentar. Saya akan coba untuk menjawabnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.